spiritual ini adalah wilayah syahada, persaksian yang dia memang dipilih dengan proses dia untuk mencapai kelas itu, mencapai kelas untuk mampu syahada, yang mana dia akan menemukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi pada season kali ini. Tetap kita akan membahas tentang Islam lihat dari perspektif yang lain. Adapun tema pada kali ini namanya Islam spiritual. Saya awali gambaran tentang wilayah Islam spiritual ini menjadi persoalan yang menjadi kecenderungan masyarakat modern, yang mana kehidupan yang sangat materialis lah, sangat hedonis, sangat ya segala sesuatu harus pada wilayah kenikmatan secara materi, sehingga tidak menemukan nuansa yang batinia lah, sehingga sering kalau pada wilayah akademik diistilahkan spiritual quotient atau emotional quotient. Kecenderungan ini menjadi suatu kritikan pada intellectual quotient, yang mana hanya menjadi nilai jawaban semata. Nah, dari diskursus Islam spiritual ini akan juga dari pemikir Islam. Ini ada salah satu hasil disertasi dan menjadi buku dari Muhammad Samsul Hadi. Dia hasil disertasi di UIN Jakarta, membuat buku Islam Spiritual, cetak biru, keserasian eksistensi. Dari Samsul Hadi ini mencoba metodologi untuk melihat atas Islam yang spiritual dari pendekatan yang mana itu umum digunakan. Misal orang melihat atau meneliti sesuatu yang material, batu, pohon, apapun, sangat terasa kan, pasti menggunakan secara umum ontologinya, epistemologi dan aksiologinya. Sama dengan itu, spiritual apakah mampu sehingga ada nilai objektivitasnya, kayak begitu kan. Maka analisis pikiran saya, jikalau orang itu sudah pada wilayah jenjang proses misalnya dari sekolah SD, SMP, SMA, dia kan ya mengetahui pada apa yang ia pelajari. Berbeda nanti kalau sudah sampai S3 dan profesor, dia wilayah secara kemampuan dia berpikir, terus ilmu pengetahuan yang telah dicapai kan sudah berbeda. Maka dengan itu juga orang pada wilayah Islam spiritual ini juga sama, ada kelas-kelas yang nantinya pada ini bukan jenjang yang mempunyai istilahnya legal formal, akan tetapi memang sangat terkhusus dan sangat eksklusif, tidak sembarang orang. Adanya proses riyato, ada proses namanya ya tarkul ma'asi, dan banyaklah. Nah, Islam spiritual ini kalau kita gambarkan, maka manusia kan juga mempunyai wilayah eksistensi sendiri, yang mana melihat realitas itu mampu. Adapun realitas yang ada pada Islam spiritual ini adalah wilayah syahada, persaksian yang dia memang dipilih dengan proses dia untuk mencapai kelas itu, mencapai kelas untuk mampu syahada, yang mana dia menemukan nuansa-nuansa ketuhanan yang itu memang masih juga tidak menjadi goal, masih lama. Nah, objek atas ini adalah objek yang mana kalau dunia empirik, ya dunia dikaji pada akademik itu yang materi, maka
objek dalam spiritual ini adalah objek yang non materi, hal yang tidak mampu sembarangan orang dapat mengetahui dan mengatakan itu benar. Analogi atas pikiran ini semisal dari pikiran saya, orang kalau pada wilayah keahlian ya, misal orang melihat pohon tumbuhan, orang melihat pohon, maka dari sudut pandang mana, kalau dia itu sarjana hukum, mungkin dia akan membahas tentang wilayah hukumnya, pohon ini apa, milik siapa, tanahnya milik siapa. Adapun sarjana biologi misal, dia akan melihat ekosistem ya, atau orang matematik misal menghitung akan besar ukuran berapa hari, sangat terasa pada wilayah matematik. Dan bagaimana orang sufi ini kan yang sangat sofistik pada wilayah, dia melihat hal yang material, dia tidak melihat apa yang secara material umum orang melihat, tapi dibalik itu, maka asumsi saya kemungkinan dia akan melihat kekuasaan Tuhan dengan penciptaannya, akhirnya bertambahnya keimanan. Kan begitu mungkin pada elaborasi atas Islam spiritual ini. Selanjutnya pada Islam spiritual ini, dari gambaran disertasi tadi, Yusuf Ali memberikan gambaran atas orang-orang yang mampu untuk bisa menangkap atas hal yang tidak sembarangan orang mampu. Itu pastinya dia telah memiliki mata spiritual, yang mana realitas-realitas yang ada secara materi itu memiliki nilai atau dibalik itu sendiri. Dan juga orang-orang pada wilayah ini sering memiliki istilah atau nama, yakni misal para waliullah, para kekasih Allah, para sufi, terus hingga para rasul, para nabi. Pada ini kan orang-orang yang dipilih memang dipilih dan secara riyadhah dan proses yang sangat pelik, yang sangat sulit, sehingga pada nilai ini orang-orang yang paham tentang Islam spiritual ini memiliki diistilahkan ya mungkin indera keenam lah, atau yang lain extra perception, punya kemampuan melihat sesuatu yang tak terbatas, tidak hanya pada dunia yang secara materi, tapi mampu melihat sesuatu dengan kacamata yang lain, yang mana itu memang diberikan terkhusus oleh dia, kacamata yang sangat ilahiyah lah, sangat pada eksistensi yang lebih di luar kemampuan nalar manusia. Satu lagi, kalau kita melihat dari wilayah kosmologi ya, alam semesta ini kan ada dan secara materi orang dalam dunia secara empirik terus secara rasional dia mengetahui. Akan tetapi orang yang pada wilayah sofistik kok bisa teratur, dan siapa yang menciptakan itu kan sangat terasa, sehingga orang-orang pada wilayah ini sangat melihat ada kekuasaan yang tertinggi, kekuasaan yang kalau dianalogikan adanya makhluk yang sering bahwasanya makhluk itu siwallah, itu makhluk selain Allah Tuhan itu adalah makhluk. Maka terasa atas ini adalah orang-orang yang sudah mampu di situ, sudah naik, sudah mampu melihat sesuatu yang tidak umum dan
sangat diberikan cahaya-cahaya. Sembari dengan itu, semisal awal penciptaan kita ketahui manusia memang ada dari tanah ya, dari tanah, dan malaikat dari cahaya, dan jin dari api. Nah, akan tetapi manusia ini juga memiliki ruh atau jiwa itu sendiri, yang mana memang bukan terbuat dari hal yang secara materi, tetapi ada masa sehingga ada mengatakan kita sudah ada pada alam sebelum kita di dunia, yaitu kita alam yang katanya masih entah di mana itu, gak tahu, masih pada penguasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu diturunkan ke alam yang sangat apa ya, yang sudah kita rasakan di dunia ini. Maka pada nilai kesucian atas ruh itu, kita tidak jauh pada kedekatan kita pada hal yang spiritual, ya ini mendekat pada Allah, karena kita berasal dari sesuatu yang situ dekat pada Allah. Nah itu kan menjadi suatu ya gambaran. Nah, salah satu dari pikiran saya ini, kadang saya masih mempunyai skeptis lah, manusia dari tanah, apakah tanah yang mana? Kadang saya begitu, sehingga sering saya mendengarkan kenapa manusia itu berwarna-warni, dalam artian secara kulit ada yang hitam, ada yang putih, coklat, dan terserah lah. Analisis dulu pernah mengatakan karena Nabi Adam terbuat dari beberapa warna tanah, ada yang merah, ada yang putih, ya terserah lah, sehingga terciptalah manusia dengan beberapa warna itu. Akan tetapi dari analisis pikiran saya, warna atau bentuk secara real materi manusia dibentuk karena keadaan tempat, yang mana secara teritorial akan terasa orang yang di daerah pesisir pantai pastilah hitam, kalau di gunung pastilah dingin, pastinya putih. Orang-orang yang banyak kena matahari pastinya dia kan akan hitam kulitnya, sangat rasional pada wilayah itu. Nah, sehingga analisis saya, tanah, kita tarik tanah, memang tanah, tapi tanah surga. Jadi manusia memang dari tanah surga, karena Nabi Adam terbuat ya di surga itu sendiri. Nah, dari Islam, saya kembali lagi pada Islam sufistik ini, menjadi hal yang penting, menjadi gambaran yang bisa menurunkan permasalahan, karena di situ ada bimbingan. Salah satunya Islam spiritual ini akan menjadi solusi, menjadi gambaran pada masyarakat modern yang hanya berpusat pada kehidupan yang fana, yang nantinya dia akan mati dan ya tidak akan dibawa. Maka sering kajian tentang tasawuf atau akhlak ini terasa di pesantren, dan melebihi dari itu orang-orang yang sudah masuk pada Islam spiritual ini sudah tidak terusik, tidak terganggu dengan kehidupan yang ya sementara, kehidupan yang tidak akan abadi, sehingga kita lupa, atau apakah kita masih tidak mau berpikir sehingga kehidupan kita di sini hanya sementara, kelak di akhirat menjadi nilai yang lama, apalagi nanti kalau mendapatkan kenikmatan surga menjadi khalidina fiha abada, menjadi gambaran hidup yang di sana menjadi hal yang selama-lamanya. Nah, Islam spiritual ini menjadi gambaran oleh masyarakat modern untuk bisa ya mengkajinya menjadi solusi kehidupan, menjadi solusi atas segala persoalan, sehingga dia akan kembali pada kehidupan yang hakiki, yang itu kenikmatan itu tidak hanya pada yang materi. Disinilah intelektual
question tidak menjawab, akan tetapi emotional question dan spiritual question menjadi solusi. Oke, terima kasih dari saya. Teman-teman bisa komentar dan teman-teman bisa berdiskusi bagaimana gambaran atas Islam spiritual dengan kenyataan kehidupan. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.